Ah, Kembali kembali lagi lagi bersama kita di DTS di Deep Talk Talk Session. Session. Let's Let's talk talk about about it. it. Kayak Let's go. kayak kita awal-awal kemarin-kemarin kayak ada omongan kita mau opening baru ya, tapi mungkin kita rapat dulu ya. Ya, aku tuh banyak banyak keinginan untuk DTS ini. Wis, Asik. punya anthem sendiri, punya opening sendiri. Wah, Lah itu kan kita emang ini opening siapa? iya, maksudnya kayak opening yang khas kita gitu. Emang itu gak khas kita. Ya khas kita sih, cuman kan maksudnya kayak gitu. Se apa ya kayak template banget soal host gitu-gitu loh. Kalau Eh, host nge-host gitu kan, ya kembali lagi ya kan ya ya. boleh Gitu boleh kan. boleh. Nanti ya kita rapat dulu Ya nanti. kita rapat dulu, kita Kita ini diskusi sekarang kita rapat dulu. dulu ya. Enggak ya, enggak sekarang ya. Kalau mau ngajak Good News Family dan Uters juga nggak apa-apa, boleh. Iya, atau mungkin kalau Good News Family atau Uters punya Ide. rekomendasi, ide, bisa tuh di komen-komen ya kan, atau dikirim ke WA di mana, Kak Astin? Di mana channel kita? Di 081 225 225 949 atau di 081 Eh, 024. ya itu kalau telepon. Bukti kamu ini udah bacain yang nomor satu. Iya, ada juga satu lagi Oh, 081 800 575 949. Betul nggak ya? Betul nggak ya? Iya, betul harusnya. itu ya. Harusnya betul. Nanti kalau salah dikoreksi ya Kak Andre atau Kak Indi atau Mbak Ani yang sedang monitor kita juga. Gimana Aku aku News lebih suka Family? Terus kabarnya luar semoga biasa baik-baik ya. aja ya. Betul. Karena ya seperti luar biasanya ya, cuacanya ini memang sangat-sangat amat luar biasanya lagi panas Kemarin banget, aku Trik. kehujanan guys. Tapi puji Tuhan aku tidak sampai sakit karena imunku lagi kuat. Weh. Asik. Asik, Enggak, so asik. imunnya lagi kuat tuh karena kemarin habis sariawan kan. Terus Hah? banyak minum vitamin C gitu-gitu kan. Oh, Terus makanya lagi fit oh banget gitu gitu. ya, itu kunci ya. Ya Aku sih sebenarnya nggak enggak minum. juga. Duh, gimana sih? Tapi kan maksudnya setidaknya bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu. Tolong dong kalau Yang enggak yang kunci banget. nggak yang kunci banget gak tuh? Ha? Kunci banget, ya kunci banget adalah tetap pola makan yang sehat gitu Oh, kan. oh iya Terus iya iya. sehari-hari juga olahraga gitu-gitu. Oh, olahraga. Aku jujur olahraganya nggak yang tiap hari banget, nggak yang rutin gitu Oh, kan. Tapi oh, karena kemarin lagi banyak-banyak minum vitamin, jadi kayaknya mungkin lagi sehat lagi sehatnya gara-gara vitamin itu. vitamin. Oh, Dan jangan lupa minum vitamin tuh guys. betul 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 Ya, betul. Aku jaga kesehatan. malas ya. Habis sariawan itu terus ini jadi Bindeng agak agak nggak sehat agak lagi ya. ngumpet ya. Heran. Iya, kenapa ya? Kamu pekerja yang benar-benar pekerja keras nih. Ada aja sumpah. Benapa 2 minggu sekali deh Iya, kayaknya. makanya. TTS nih sakitnya ada aja. Oh, kan berarti Gen Z ya, Gen Z pekerja, Gen Z yang sekolah, kuliah gitu kan. Tuh kalian harus menjaga Kesehatan kesehatan. Minum betul. vitamin jangan lupa guys. Terus makan makanan yang sehat juga. Ya boleh lah sekali-sekali makan makanan yang nggak sehat-sehat amat, itu goreng-gorengan gitu Oh iya benar kan. benar benar benar. Goreng Itu itu enak kan nggak kan. gitu sehat kan. Nggak sehat. Kalau sering sering keseringan itu juga Nah, nggak boleh. betul itu guys. Junk food gitu kan. Itu juga jangan. Ya, itu juga. Saya susah itu kan junk food. Nah, itu guys. Jadi ya harus jaga kesehatan. Betul, karena cuacanya benar-benar tidak menentu ya. Ini Betul. panas ngentang-ngentang, nanti malamnya hujan. Betul. Kamu gimana kabarnya? Kan kebetulan tadi udah dia ngomongin bintang. Oh, iya enggak. Maksudnya kan kabar Dari harinya. hari-harinya gitu. Hari-hari ya, ya seperti biasanya sih, kerja Nah, aja. gimana tuh? Kerja aja. Iya. Tidak ada yang menyenangkan kah atau apa gitu? Lumayan menyenangkannya di mana ya? Ya, tuh, kalau di pekerjaan sih berusaha untuk dibuat senang ya, ketemu bersama teman-teman, Oke. curhat-curhat segala macam. Oke. Tapi ngobrolin soal pekerjaan ya. Kamu tuh tipikal pekerja-pekerja yang benar-benar apa kayak punya prinsip, maksudnya kayak taat sama aturan-aturan atau yang apa sih ini orang taat sama aturan-aturan yang ada atau kayak ya udahlah bolehlah ini nakal dikit gitu. Kayak misal kayak pulang harusnya jam 4 gitu kan. Aku inilah pulang agak lebih dikit Aduh gitu. ya, Ya enggak loh. banget sumpah temenku tak Kali kayak gitu. setengah 4 masa setengah 4 ya setengah 4 kalau memang sudah ada izinnya atau ada keperluan lain gitu Iya, iya. Kalau tapi aku kayak sih kayak pulang 3.45 lah gitu
Oh, enggak. Enggak ya? Absennya ya Ada paling absen, kita oke. tidak bisa kita tidak bisa cheating ya. Yang bisa Mm-mm. cheating paling apa ya? Nah, nih, cheatingnya apa, ayo? Nggak taatnya salah apa nih, ayo? Karena sore ini kita akan bahas tentang ketaatan. Iya sih. Asik. Sebagian yang bisa di cheating sih biasanya di cheating ya. Kayak misalnya, Apa tuh? Libur, libur. oh Libur nggak enggak boleh. ya? Enggak Nggak berani boleh, ya? itu nggak boleh, nggak boleh. Kelihatan, kan ada absennya, Oh Pak. iya, iya. Pun nggak absen susah. Ya, terus, terus. Cheating-cheating paling, apa ya? Ini kalau kamu lama, narsum nunggunya lama loh. Iya sih, aku juga agak-agak lupa. Udah. Kayak aku nggak pernah cheating deh. Asik. Asik. Tahu. Itu dia. Cheating-cheating. Aduh, Hmm. gara-gara ngomong Apa itu ya? jadi cepet-cepet gini ngomongnya ngerem nih. Nggak ada sih. Bohong. Ada, Ah, tuh ada. kan. Ya, salah satunya mungkin di perihal pulang itu ya. Tapi Hmm. aku selalu menginfokan. Selalu menginfokan karena kalau pulang ya nggak tahu ya entah itu dibilang cheating entah enggak ya, tapi kayak eh aku tidak pulang dengan tepat waktu atau mungkin bisa lebih awal itu karena memang ada keperluan. Oke, Kayak oke, contohnya oke, oke. apabila lagi keluar kota, aku harus jemput mami gitu kan. Nah, Wah, itu sih biasanya begitu. oke juga ya kerjaan kamu ya. Info locker. Ada sih, tapi bukan di bagian kantor. Tahu arah-arahnya. Oke, kita udah sering bahas itu. Nah, sore ini kita akan ngobrolin apa, Kak? Hari ini judulnya asik. Aduh, Asik. susah ya Kak ya bacanya ya. Apa tuh? Hari ini judulnya kita akan ngobrolin soal yang tentang obedience in the ordinary. Yo, Artinya apa Kak? Artinya apa Kak? artinya tuh adalah ketaatan di keseharian kita atau di hal-hal yang mungkin kita anggap itu biasa, anggap itu hal-hal kecil gitu kan. Tapi ya apakah kita tetap menunjukkan ketaatan, guys? Iya, Itu. Itu tuh betul. kayak hal-hal pulang tadi itu kan pulang kerja itu juga salah satu hal yang mungkin hal kecil loh buat beberapa orang. Ah, nggak apa-apa lah. Orang toh juga jarang-jarang gitu kan. Betul, Kadang betul. mikirnya gitu kan. Nah, Tapi ternyata itu jadi sebuah apa ya? Jadi sebuah triggernya kita buat mengawali sebuah ketidaktaatan yang lebih besar lagi. betul. Di balik itu juga, kalau misalnya posisinya dibalik ya, kadang kita kan misalnya melakukan hal-hal kecil nih yang Yes. taat-taatan, taat, walaupun Mm-mm. mungkin itu hal kecil, tapi kita Itu taat melatih. melakukan. Betul. Nah, itu ternyata tuh makin lama itu malah menjadi dampak yang besar untuk kedepannya. Betul. Saya Salah juga satunya pun mengerti. juga membentuk karakter kita. Gitu. Betul, kayak gitu. Atau nah dari situ kadang kita ngerasa ya kalau misalnya, aduh kok aku kok kayak misalnya nih, oh aku kok pelayanannya di belakang kamera terus, di Hmm. belakang panggung terus. Hmm. Padahal itu juga sebenarnya dampak besar ya. Dan Betul. kita pasti punya keinginan kayak, aduh aku pengen banget nih di panggung, Nah, betul. show, dilihat. Bukan show ya, Bukan, nggak boleh bukan, pelayanan tuh nggak bukan, boleh. bukan perform, guys. Bukan perform. Maksudnya kayak pingin ada di level up, tapi kok Ya. belum di up up. Nah, Mm-mm. hari ini kita akan ngobrolin itu. Ya, contohnya mungkin singer jadi WL gitu misalnya ya, Betul, gitu. betul, 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 betul. Nah, kita akan ngobrolin soal itu ini tanpa berlama-lama lagi karena kita openingnya sudah terlalu lama, guys. Sudah. Lumayan, Nanti kita ngulik berdua doang nanti. Langsung saja ya kita sambut narasumber kita yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita. Ada Pastor Yogi. Yogi. Halo guys, halo Yuter Halo. semuanya, Sin Farel. Seru. Wah, Gimana Pester kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Ya, puji sehat, Tuhan. baik, semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Baik, Mantap, luar biasa. mantap. Pastor, kita sore ini akan Ah, ngobrolin tentang ketaatan nih, ya kan? Ini boleh, bisa jadi topik yang berat, tapi bisa juga dibawakan dengan ringan. katanya. Hmm. Asik. Ya kan? Tapi menurutku ketaatan sendiri ini salah satu karakter yang harus benar-benar kita punya dan harus benar-benar kita pegang ya. Karena Betul. bagaimana kita menunjukkan sebuah ketaatan atau bagaimana kita bertindak taat itu akan Hmm, mempengaruhi bagaimana kita di kedepannya gitu. Sik, mantap, tuh, mantap. tuh. Langsung saja ya, kita akan Ah, seperti luar biasanya Ya, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan nanti Kak. bersama-sama. Oh, Kita akan ada ngobrol banyak banyak. ya, ada Betul. ratusan pertanyaan yang akan kita tanyakan. Terlalu Iya, banyak. Pester Yogi enggak ya? Terlalu siap. banyak. Ratusan. Oke. Yang pertama nih Pester ya, kita sudah ngomongin Ah, soal ketaatan-ketaatan tadi. Apa sih sebenarnya arti dari ketaatan dalam hal-hal yang biasa atau tidak terlihat? Hmm, oke, oke. Ya, yang pertama tuh kan ketaatan tuh sebenarnya kan kita ngikutin apa yang Tuhan mau ya hmm, selama kita hidup. Memang tidak gampang, kadang
banyak hal kita tidak taat ya karena dosa. Bahkan di Taman Eden pun Adam Hawa jatuh karena mereka tidak taat. Mereka dengerin tapi mereka tidak ngelakuin apa yang Tuhan Tuhan perintahkan. Sebenarnya kan begitu. Nah, seringkali kita tuh mikir, wah, aku tuh kalau mau hidup taat ya harus yang keren-keren taat dalam apa. Tapi sebenarnya itu hal-hal sederhana dalam sehari-hari sih. Kita perlu belajar kayak kita taat dalam apa. Kayak tadi yang kalian ngomong disiplin waktu kita bekerja. Kita nggak mencurangi waktu kerja kita. Kita nggak mencurangi peraturan-peraturan di mana kita sudah ditempatkan sama Tuhan. Mencuri uang, korupsi. Itu segala kan sebenarnya hal-hal yang nggak kelihatan. Mungkin orang nggak lihat. Nah, tapi kita kan tahu bahwa di atas semuanya kita orang percaya kita tahu ada Tuhan yang melihat dan menyelidiki hati. Tuh. Ya toh, itu yang seringkali kita perlu perlu ngerti sih. Jadi kalau kita ngerti dasar ini, hidup kita tuh akan sangat berhati-hati sekali. Saya Hmm. kan pernah ngomong ya di tes yang dulu, kalau kita tahu kita itu anak kerajaan, setiap apa yang kita katakan, kita lakukan dalam hidup, kita akan sangat berhati-hati. Karena kita tahu ada raja segala raja yang liatin kita nih tiap hari, yang menilai hati kita. Nah, seringkali kan Tuhan tidak kelihatan. Jadi kita, wah, hajar aja. Saya nanya Betul, betul. sendiri. Nah, itu perlu perlu dimengerti sebagai dasar pertama bahwa kita hidup ada Tuhan yang memperhatikan kita. Nah, kalau Tuhan memperhatikan kita di dalam ketaatan, Dia juga memperhatikan kita di dalam segala hal. Bahkan ketidaktaatan pun, bahkan kebutuhanmu pun Tuhan itu sudah tahu. Nah, contoh nih, kalau yang di Alkitab, kalian pasti tahu toh, salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah Daud. Hmm. Oke. Nah, kalau kalian baca di 1 Samuel 11 dan seterusnya ketika Daud pertama kali diurapi, ini anak sebenarnya anak yang agak mungkin tersingkirkan dari keluarganya ya. Dia nggak dianggap. Bahkan waktu mau diurapi pun sudah dikumpulkan semua, dia ditinggal di padang. Dan ternyata setelah saya baca, saya selidiki, saya renungkan, ternyata padang berantara di mana dia menggembalakan tiga ekor domba itu adalah jadi sebuah training center di mana Tuhan itu ngelatih Daud supaya dilihat dia itu taat apa enggak. Dia setia ada dalam Wow. hal-hal yang mungkin sepele ya, sederhana. Kalau ngembalakan 2.000 3.000 ekor, keren. Tapi kalau ngembalakan cuma 2 3 ekor kan kayak, alah, udah biar dimakan beruang aja lah biar aku pulang rumah nganggur ya toh, Ya, ya. daripada ngurusin kayak gini. Tapi kan ternyata nggak seperti itu teman-teman. Ternyata ini menjadi sebuah momentum di mana Tuhan membentuk Daud, training groundnya Daud sampai satu waktu dia dipertemukan sama momentum atau kairosnya Tuhan, bertemunya sama Goliat. Hmm, hmm. Kan sebuah momentum yang dia nggak pernah menyangka dia bakal ketemu Goliat hari itu. Wong hari itu dia gosenin roti dan keju kakaknya kan ke medan perang kan. Tapi ternyata ada Goliat di situ. Nah, disitulah eh, Tuhan memberikan momentum itu supaya Daud bisa mengalahkan Goliat. Coba kalau Hmm, misalkan dia tidak mau setia di hal kecil itu, tidak ngalahin beruang, tidak ngalahin singa dan lain-lain, pasti ngelawan Goliat dia mati toh. hmm. Nah, kadang sama dalam hidup kita, Steve Farrell dan Yuter semua, Tuhan mungkin letakkan kita di tempat-tempat yang menurut kita kok kayak sepele ya. Maksudnya kerjaanku kok kayaknya nggak signifikan. Aku kok cuma mimpin 2 3 orang doang. Bahkan kok kadang di kantor disuruh bikinin kopi sama bos, kayak seolah-olah seperti OB atau apa. Tapi setialah, karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan yang melihat kita setiap hari. Ya. Nah, Tuhan itu kan tidak mungkin kayak, oh ini orang ini kerja ini sudah bagus dalam hal ini. Pasti akan dipercayakan lebih. Prinsip kerajaan Allah seperti itu. Kalau kita tidak dipercayakan hal kecil, tapi kita tidak setia, sampai kapanpun kita tidak akan pernah dipercayakan hal besar. Itulah prinsip kerajaan Allah. Makanya Yesus selalu ngajarin, kamu setia dalam hal kecil. Dalam hal-hal yang mungkin menurutmu itu apa ya, sepele ya, tidak dipandang orang. Tapi Bapamu yang di surga itu melihat semuanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita perlu Hmm. perlu ngerti benar prinsip kerajaan Allah itu seperti ini supaya setiap hal yang kita lakukan kita nggak menggerutu, nggak komplain ya.
Even kamu mungkin sekarang gaji masih kecil, posisi masih rendah, tapi bersyukur Tuhan kasih kerjaan, Tuhan kasihin kamu makanan, Tuhan kasihin kamu motor, musim kadang mungkin kehujanan, kepanasan ya. Ya, Tapi bersyukurlah untuk semuanya itu, karena one day itu semua ketika kamu lulus, Tuhan akan upgrade ke apa sesuatu yang lebih besar. Seperti itu betul. kurang lebihnya. Luar Amin. biasa. Ah, Ini pertanyaan berikutnya tuh sebenarnya apa ya? Sangat-sangat pertanyaan yang kedua dan ketiga ini menurutku akan berhubungan sebenarnya. Jadi oke. ada yang mungkin mikir ya, kadang ada yang berpikir bahwa ah ini kan cuma hal kecil gitu kan, nggak ada yang lihat juga gitu kan. Tapi gimana sih caranya kita ngubah mindset itu gitu? Ah, nah, kalau tadi kita ngomongin hal kecil nih sama kayak yang aku ngomong. Hal kecil itu kan menurut kita. Lah, kita tuh sedangkan seringkali kita menaruh hidup kita itu di standar yang sangat rendah. Jadi kita melihat hidup kita tuh seringkali apa ya, mental victim ya. Kita tuh selalu Hmm, yang rendah. Kita tuh, aduh hidupku tuh kok ya butiran debu, nggak ada artinya. Ya, sering kan kayak gitu kan. Kayak seolah-olah, wah rendah hati sekali orang ini. Loh bukan, justru itu bukan rendah hati. Itu namanya sombong yang negatif. ya 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 ya. Ya kan, maksudnya hidup susah kok bangga. Enggak lah. Ya, ya. Kita harus punya belajar, kita punya mentalitas pola pikir kerajaan surga. Bahwa Tuhan itu, kita tuh anaknya Tuhan yang besar. Kita punya Bapa yang kaya, kita punya Tuhan yang menebus dosa kita. Kita orang yang sungguh berharga. Jadi ketika kita ngerti ini, teman-teman semuanya, hidup kita tuh akan sangat berhati-hati dan kita tahu hidup kita tuh berharga banget. Hmm, Nangkep ya, kalau kita ya, sudah tahu kita tuh ditebus, Hasin Farel udah tahu, kalian harusnya mati nih. Tiba-tiba ada orang yang gantiin untuk nebus, ya otomatis kita sangat menghargai hidup kita toh. ya. Ya, betul. Tuhan ngasih kita second chance untuk hidup. Nah, itu kita perlu ngerti dasarnya ini. Kalau kita naruh hidup kita dengan dasar pemikiran yang demikian, apapun yang kita kerjakan bukan kecil tapi besar. Memang mungkin dalam kuantitas dunia lihat sesuatu yang kecil, tapi Tuhan tidak melihat itu kecil. Tuhan melihatnya besar. Karena itu preparation. Karena Tuhan tahu kalau kamu langsung dikasih sesuatu yang di luar kapasitasmu, ambruk pasti. Pasti Hmm. akan jatuh. Kalian pernah dengar sebuah perumpamaan, bukan Alkitab ya? Bukan perumpamaan lah, contoh tentang bambu Cina. Pernah lah pasti ya. Di kota-kota sering diomongin kan? Enggak ya? Kayaknya belum 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 pernah pernah ya. dengar. Jadi bambu Cina itu di 4 tahun pertama ini ditanam nih, Hmm. ditanam 4 tahun pertama dia dipupuk, dia diairin, dia dirawat, dia cuma tumbuh paling 15 cm, 10-15 cm. Hmm. Tapi setelah dia melewati 4 tahun, teman-teman, dia bisa naik 100 meter hanya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Wow. Bayangin, jadi 4 tahun itu dia dirawat kayak apapun, dipupuk apapun, dia nggak bergeming, dia cuma tumbuh paling banyak 15 cm lah. Itu Hmm. dijadiin rebung biasanya ya kan. Kalian kalau tahu rebung itu. Nah, tapi setelah mereka melewati eh, bambu ini melewati sebuah fase 4 tahun ini, mereka akan naik dengan bertumbuh dengan cepat. Bahkan malam ini kamu lihat sudah 1 meter, besok pagi mungkin sudah 1,2 meter. Cepat dalam sekitar kurang dari 6 bulan dia sudah mencapai tinggi 100 meter. Kalian tahu apa yang terjadi dalam 4 bulan ini? 4 tahun. Sorry, 4 tahun ini. Ya. Akarnya turun ke bawah ternyata. Oh, wow. Jadi yang bertumbuh selama 4 tahun dia dirawat, bukan yang naik ke atas, tapi yang di bawah ke tanah. Hmm. Nah, bambu Cina itu tidak bisa roboh, bahkan kuat sekali kena angin, badai apapun, dia akan cuma goyang-goyang doang, dia tidak akan ambruk kayak pohon. Ya, kalau kita di Semarang lagi hujan gede itu kan pada ambruk semua kan. Iya. Nah, itu kalau kalian lihat dengan detail, pohon-pohon itu akarnya cuma di permukaan. Mereka masuk-masuk hanya di trotoar-trotoar. Jadi mereka tidak masuk ke dalam. Nah, sama, kadang hidup kita tuh kok kayaknya 15 cm terus. Hmm. Bertahun-tahun kok 15 cm. Tapi Tuhan tuh lihat, selama kamu tekun, setia,
Oke, Tuhan suruh ini kamu lakukan, Tuhan suruh itu kamu lakukan, kamu belajar, persiapkan dirimu, skill-skill ditambah, ya. Terus apa kemampuan-kemampuan kamu asah. Ketika saatnya tiba kayak Daud itu loh, ada momentum Kairos Tuhan, kita siap. Seringkali yang bikin kita nggak bisa ngalamin momentumnya Tuhan itu apa kitanya nggak siap, teman-teman. Hmm, 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 Coba kalau waktu itu Daud nggak pernah latihan berperang, dia tidak akan bisa ngalahin Goliat. iya, iya, iya. Pasti, tapi Tuhan sudah latih itu. Makanya kita pun bisa aplikasikan dalam hidup kita. Oh, kok kayaknya sepele ya, kecil ya. Tidak apa-apa, lakukan aja dengan setia. Yang penting benar ya, kita punya Hmm, hmm, mindset hmm. besar. Kita boleh kerjaan kita sederhana, tapi mindset kita, visi kita harus sesuatu yang besar. Dan visi itu biasa datang dari Tuhan, teman-teman. Oke, Tidak apa-apa, dijalani aja. Nah, ya, ya. ada firmannya. Nah, pakai firman toh biar tidak sesat. Oke, itu di Roma pasalnya yang kelima, Mm-mm. Roma 5 ayatnya yang ke sebentar, ayatnya yang ke dua ayat 2. sampai ke lima. Nah, ini saya bacain ya. Oke, Oleh Dia, oleh Yesus ya, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya, jadi kita hidup di dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih karunia, kita itu punya pengharapan. Kita bisa bermegah. Tidak apa-apa, mungkin sekarang saya lagi dalam posisi yang kalau orang ngomong kecil, rendah di bawah, tapi kita ada di dalam pengharapan kasih karunia itu. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Nah, ini kan kayak agak tidak sesuai dengan yang dunia ajarkan ya. Kok kita bermegah dalam kesengsaraan? Tapi ternyata Paulus di sini nulis dengan satu satu maksud yang indah sekali. Karena kita tahu, nah kita harus tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? ketekunan. Ketekunan ternyata. Jadi kalau kita lagi sekarang mungkin Hasin Farel ngomong, urip kok sengsara ya. Gak apa-apa, ini akan membuat kita tekun. Orang tekun tidak banyak. Orang yang punya visi besar, wah, apa mereka menggebu-gebu, tapi butuh orang tekun untuk bisa terus mendevelop, mengembangkan Iya, sesuatu. setuju. Ya, banyak orang memulai dengan hebat, tapi mereka mengakhiri dengan gagal. Ya, Iya, kenapa? Karena setuju. mereka tidak tekun. Nah, ternyata sengsara itu ternyata malah membawa ketekunan. Oke? Terus yang ayat 4 dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Ternyata kita akan diuji dalam hidup, teman-teman. Apapun itu, kita mau hindari pun pasti akan ada ujian. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Jadi kalau kita sudah melewati tahan uji, kita pasti akan punya pengharapan. Dan ayat 5 keren banget. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita sudah tidak sendirian. Kamu kalau meskipun menderita sekarang, kita melewati hal yang sulit, kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang diberikan untuk nolong kita. Pasti kita menang kalau kita mau setia, kita mau melakukan hal-hal itu, teman-teman. Nah, yang kerennya bahasa Inggrisnya. Nah, ini pakai bahasa Inggris sidik ya. Nih, Jadi di ayat yang keempat itu kan dikatakan, tadi dia bilang gimana dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu bahasa Inggrisnya adalah perseverance. Nah, ternyata perseverance itu dia dikatakan juga di dalam bahasa Inggrisnya ditambahi dengan character. oh, Nah, jadi di New King James Version wow. dikatakan gini, and not only that, but we also glory in tribulation. Jadi kita bermegah di dalam tantangan itu, tribulasi kita. Knowing that tribulation produces perseverance. Jadi tantangan itu akan menimbulkan tahan uji dan perseverance menimbulkan karakter. Jadi kalau dalam bahasa Mhm. Inggrisnya lebih lengkap, ditambahin di situ ada karakternya. Karakter kita dibentuk. Nah, kalau kita nanti mati, kita masuk ke dalam surga, semua sudah tidak kita bawa lagi, tapi
jiwa kita, karakter kita itu yang akan terus nempel sama kita terus selama-lamanya. Makanya kita perlu ngerti kenapa kok kita diizinkan melewati tribulasi, kesulitan, supaya karakter kita dibentuk semakin serupa Kristus. Jadi seperti itu. Kalau kalau kita lihat, kalau kalian merasa menderita hidup sulit, oh it's a good thing. Kalau kita menderita di dalam Kristus itu adalah hal yang bagus. Ya, Kecuali kita menderitakan diri ya, kita nyari perkara sendiri itu beda ya. Tapi kalau kita sudah benar, tapi kok seolah hidupnya sulit, tetaplah setia. Tuhan punya rencana pasti yang membentuk, betul. yang ada yang mungkin harus kita lepaskan, ada yang mungkin harus kita ampuni, mungkin ada hal yang harus kita belajar mengelola. Di situ Tuhan akan ajari lewat siapa? Roh Kudus. Dan juga mungkin ada teman, komunitas. Nah, punya kerendahan hati untuk mau dibentuk. Ya, Itu. setuju sekali. Luar biasa. Penjelasan yang panjang tapi sangat-sangat menjawab Betul. ya. Tapi Jawab. tidak bingungin kan? Maksudnya, Ya, ya, it's just very aman. basic Iya, ya, pengertian yang sangat kita harus benar-benar. ngerti sebagai orang percaya. Iya, ya, betul, betul, betul. Jadi Gitu. sebenarnya kalau tadi kan pertanyaannya adalah bahwa kadang kan kalau kita mikir gitu kan, ah ini cuma hal kecil, nggak ada yang lihat juga gitu kan. Tapi gimana caranya ngubah mindsetnya kita itu ya, ya dengan kita benar-benar mengerti sih. Maksudnya apa ya? Kalau ya itu tadi ya yang sudah sempat di mention ya bahwa kalau memang kita salah satunya mungkin dipengaruhi dengan identitas kita juga ya. Kalau Hmm. kita anak-anak Allah, ya pasti kita juga akan benar-benar memberikan yang apa ya, ya kita nggak akan menyepelekan setiap hal yang akan kita lakukan gitu. Ya, betul. Betul. Itu guys. Jadi, nah ini tapi Pastor, Nah, tadi kan mungkin kan lebih berkaitan dengan hal-hal yang bukan ya nggak hanya duniawi sih, tapi mungkin kalau pertanyaannya seperti ini, Pastor, apakah itu semuanya kalau hmm. misal kita menunda hal-hal kecil atau mungkin nggak disiplin soal waktu atau tanggung jawab, atau mungkin semua hal sederhana itu kita tidak melakukan dengan taat, apakah itu mempengaruhi ke kehidupan rohani kita gitu? Pasti tuh, pasti. Pasti ya. Karena gini, jadi kita perlu ngerti kehidupan rohani, kehidupan apa nyebutnya ya, jasmani ya, kehidupan ya Mm-mm. itu seringkali kan kita tuh dengan konsep dunia sekularisme sekarang dan lain-lain kita tuh memisahkan itu semua. Iya, ya, Nah, betul, ini betul, cuma setuju. di hari Minggu, Sabtu, Senin sampai Anus kita enggak, kita jadikan satu bagi satu kesatuan bahwa hidup kita ini ya kita perlu belajar dari hal-hal kecil itu. Ya, Bahkan setuju. mungkin di dalam kerohanian pun ya teman-teman ya seringkali gini orang kan di dalam gereja kalian pelayanan. Mungkin pemimpin kalian ngomong, kalian setiap hari sebelum melayani, kita doa bareng, datang jam 6 pagi misalkan. Oh ya, kadang orang-orang yang menyepelekan kan datangnya setengah 7, bahkan ada yang Betul. terlambat. Nah itu kan kita bisa lihat. Ketika kita, misalkan nih contoh, kita mau ketemu raja, apa ya, raja, ya Pak Presiden lah ya, ketemu Pak Presiden. Mm-mm. eh Pastiin, Farel, besok meeting sama saya jam 6 pagi ya, misalkan gitu. Kalian datang setengah 7, Enggak. sama itu kalian. Ya kan, udah, udah ditembak Di sama blacklist. pas pampres, udah nggak bisa. Makanya sama, kita sama Tuhan tuh juga gitu. Tuhan lihat, oh ini anak tuh sepenuh hati loh. Mungkin mungkin kalian Mm. pelayanan ya disuruh datang jam 6 pagi, ngantuk-ngantuk, wah ki pendeta ini rak ngerti, ngantuk rak karuan. Tapi Tuhan lihat itu. Aku tahu nak kamu ngantuk, aku tahu kamu capek, tapi aku lihat kamu semangat, kamu berangkat. Meskipun kamu ngantuk, meskipun tapi kamu sacrifice itu. Ya, Ya, sebenarnya Tuhan nggak butuh sacrifice kita sih. Cuman dia melihat, oh ini anak mengerjakannya dengan segenap sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh kan beda. Sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh tuh orang bisa ngerasain. Kalau betul. orang aja bisa ngerasain, apalagi Tuhan gitu loh. Setuju. Iya kan? Kayak contoh misal apa ya, Sin atau Farrell ada orang yang melakukan sesuatu, ngasih kamu sesuatu lah. Ngasih aja deh, ngasih yang asal ngasih sama ngasih yang benar-benar dipikirin beda pasti. Betul. Anggap ya kayak ngasal ngasih itu misalkan, aku makan gorengan, beli gorengan 5, terus tiba-tiba, wah kenyang sisa 2, kasih deh, ini mau nggak gorengan? Nah itu asal ngasih. Hmm. Tapi kalau misalkan kamu mikirin, kamu sudah mikirin, oh Hastin tuh sukanya makan gorengan nih, gorengan paling enak di Semarang apa ya? Oh di situ,
coba deh nanti aku beliin, aku tanya dulu, udah buka belum ya jam sekian, pakai GoSend nggak ya? Udah tak beliin aja sendiri. Jadi ada effortnya. Di situ kita akan lihat bahwa oh orang ini melakukan semuanya dengan hati, dengan Ya, sungguh-sungguh, mikirin lah. Nah, Hmm. seperti itu teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan kalau kita kasih itu elemen itu di dalamnya, itu akan jadi sesuatu yang sangat powerful. Orang akan lihat. yes, Nah, setuju. otomatis nanti kalau misal dalam pekerjaan nih contoh, misal ada teman-teman yang jadi OB atau jadi apa kayak seolah-olah kan rendah gitu. Orang kan lihat Hmm, oh kamu ya, cuman OB. No 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 no. OB kalau kamu bisa memanage kerjaanmu dengan baik, setiap hari bersih, setiap hari tidak berdebu, setiap hari semuanya on time, kamu bagus. Bos kamu pasti akan notice. Tuh. Percaya deh sama orang yang asal kerja. Gitu loh. Jadi ya, kita perlu perlu taruh value ini dalam hidup kita teman-teman semua. Jangan ditinggalkan. ya, setuju Tuh. banget. Setuju, setuju Aku sih. kenal satu CS di gereja kan. Mm-mm. Ya sekarang orangnya juga sudah tidak bekerja di gereja, tapi CS ini tuh benar-benar salah satu CS yang aku bisa andalkan gitu. Jadi Mhm. ya itu tadi ya, kalau misal kita melakukan dengan sepenuh hati, orang tuh akan notice gitu. Ya Betul. betul. Orang akan notice, orang akan ngelihat, orang akan mempertimbangkan untuk eh, apa ya, kalau apa-apa aku panggil dia deh, dia bisa tak andelin nih gitu. Hmm. Ya Hmm. gitu sih. Jadi akan dikasih kepercayaan lebih. Nah, itu mungkin salah satu cara Tuhan membentuk karakter kita, entah itu di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan, di kampus, di kuliah, atau di sekolah, di semua hal sih. Tapi nggak cuma di itu aja, tapi di pelayanan juga gitu kan. Apakah kita kayak tadi yang udah sempat di-mention, apakah kita kalau pas latihan datangnya telat, atau kita pas latihan datangnya on time, atau bahkan sebelum lebih, malah lebih awal gitu kan, itu kan jadi sebuah pertimbangan juga Ya. buat mungkin pengurus pelayan mimbar atau apa gitu kan. Hmm. Hmm. Itu Hmm. sih jadi Setuju, kayak setuju. oh nih orang ulet juga nih gitu kan, Iya, datangnya iya. kasih gitu kan. Saya kan Oh ya. udah, saya tuh bekerja di dunia profesional cukup lama, 16 Hmm. tahun lebih lah. Saya kerja di dunia profesional dan saya juga ada apa usaha bisnis dan lain-lain juga. Jadi saya bisa menyimpulkan gini loh, orang yang hebat bekerja, bisa skillful ya, itu banyak, Hmm. oke? Tapi orang yang kerja dengan hati nggak banyak. Saya Uh. bisa selama mungkin selama saya berkarya dalam dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan lain-lain, mungkin dari 1.000 orang nggak nyampe 10 yang kerja dari Ya, pengalaman saya ya, yang setuju. bekerja dengan hati. Dan saya lebih menghargai orang-orang yang dia nggak skillful, tapi dia kerja dengan hati. Ya, Hmm. Karena setuju. orang yang kerja dengan hati itu bisa diajarin, bisa dibentuk. Betul, betul, Nah, betul. itu penting. Makanya kita perlu perlu punya attitude yang demikian. Ini yang dicari sekarang sih. Hmm. Dunia nggak nyari orang pintar, sudah banyak orang pintar. Tapi orang yang mau sungguh-sungguh. Betul, betul. Itu. Dan Contoh Yusuf lah. Yusuf nah, itu Nah. nah, betul. contoh lah. Dan mungkin apa ya, maksudnya kayak rajin pun tuh belum tentu pakai hati loh guys. Jadi Hmm. Betul. hati-hati dengan apa ya, orang-orang yang mungkin hanya menginginkan ya ini bukan mendiskreditkan satu pihak ya atau apa, tapi Hmm. eh, hati-hati dengan orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu hanya untuk kenaikan pangkat atau Nah, apapun itu gitu kan. Jadi menguntungkan diri sendiri, tapi tidak apa ya, tidak mengerjakan dengan sepenuh hati. Nah, itu yang perlu kita hati-hati itu. makanya motivasi hati itu penting. Nah, ini Kolose Hmm, 3:23 ngomong toh, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, Tuhan, bukan Tuhan. untuk manusia. Segala ya, sesuatu loh, bukan kerja doang loh. Ya, ya. Jadi bos kita itu Tuhan. Kalau kita tahu bos kita Tuhan, apapun yang kita kerjakan ya pasti kita hati-hati. Kalau mm, misalkan suatu saat kamu dipecat, diapain, ya udah wong bosnya Tuhan. Berarti Tuhan izinkan untuk kamu berhenti ya, untuk ada pintu lain yang dibukakan. Amin, amin, Nah, amin. itu betul. akan jauh lebih lebih nikmat, lebih berwarna kalau kita punya pengertian-pengertian seperti ini. Ya, mungkin Hmm. caranya mengubah mindset itu ya adalah dengan kita mengingat lagi ayat itu tadi. Kolose Hmm. 3:23 itu tadi sih. Itu akan secara tidak langsung mengubah mindset kita. Jadi kita nggak akan, ah ini nanti dulu lah.
Ya bukan Yes. nanti dulunya dalam arti gini ya. Kita tahu skala prioritas dalam arti kita harus mengerjakan yang mana dulu. Ini misalnya kalau di pekerjaan ya, Betul. kita mengerjakan yang urgent Nah, dulu. Ah nanti dulu nih bisa konteksnya menunda nah, dengan sadar bahwa memang itu bisa ditunda atau menunda dengan kesadaran bahwa kita memang memang pengen menunda aja gitu ya, kan. males. Itu Nah, males betul, mager gitu. Apalagi Gen Z ini ya. betul, betul Ini aku sekali. juga ngomong sama diriku sendiri. Kalau Betul, kalian betul, Gen Z betul. juga ya. Ya, betul, 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 Itulah. setuju sih. Untuk Ya. merubah mindset itu tuh jujur ya, itu berat banget loh. Mm-mm, Karena dari aku pribadi pun mengalami itu, mm-mm. gitu. Kayak apalagi kalau misalnya kita ada di zona nyaman yang Tuhan izinkan kita Nah, untuk keluar dari situ. Nah, Nah, itu sangat, sangat, sulah, sangat, sangat susah sulah, sekali. sulit dan Sudah susah. susah, Sangat-sangat sulah. sangat-sangat sulah sekali, susah. gitu. Aku tuh Itu. keinget loh apa satu kisah di Alkitab kalau kalian lihat ya. Jadi bangsa Israel itu ketika mereka harus muter-muter di padang gurun 40 tahun, itu Hmm. kan Tuhan baik ya, Tuhan setia. Dia bahkan kalau kalian list tiap hari kasih roti, Hmm. Hmm. kasih Ya. burung dara, terus Hmm. dikasih kasut dan bajunya itu nggak bisa rusak. Jadi Hmm. Ya. terus kamu masih kecil, makin gede akan molor dan tidak rusak Ya, ya, ya. 40 Hmm. tahun itu. Jadi kayak air ya dari penyertaan Tuhan tuh sempurna lah untuk mereka. Hmm. Zona nyaman meskipun di padang gurun tapi Tuhan kasih sebuah kenyamanan dalam hidup mereka. Sampai satu waktu Yosua 1 kalian nanti boleh baca semua di rumah masing-masing. Tuhan ngomong sama Yosua, "Yos, Musa mati loh. Kamu yang harus bawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Ya. Nyebrangin Sungai Yordan kamu akan masuk." Kalian tahu setelah apa yang terjadi setelah mereka masuk ke masuk ke tanah Kanaan? Itu semua privilege yang di padang gurun hilang semua. Hilang. Ya. Tuhan tarik itu semua. Betul. Tidak ada lagi mana, tidak ada lagi kasut yang nggak bisa rusak, tidak ada lagi. Terus gimana? Tuhan bilang banget, bilang keren banget sama Ci Yosua. Kamu jalan, syaratnya teguhkan, kuatkan Ya. hatimu. Dan itu berulang Jalan kali. sungguh-sungguh, ikuti komitmenku, perintah-perintahku dengan sungguh-sungguh, maka hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, betul. Ah, Pastor. Itu semua. Ah, Hah? Tadi suaranya sempat sinyal, hilang. ya. Oh, halo, halo, ya. Sudah, Ya, sudah, ada. aman. Oke, oke, oke. Jadi, ketika mereka Yosua ngikutin, Wah, Wah, sinyal ya kayaknya ya. iya nih, hilang lagi, guys. hilang lagi ya? Halo? Ya. Nah, ini Halo, sudah ya, ya, kembali ya. lagi. Oke, oke, oke. Sorry, sorry. Mungkin koneksinya ya. Iya, Jadi, coba. ketika Yosua ngelakuin itu, sampai akhir di kitab Yosua, kalian lihat deh. Pas nih. Ini memang Tak kira emang emang ini ya, suruh kita ngelihat ya. Terus diam belum, gitu. belum. Ya, belum ya. Oke, bukan begitu Enggak. sih. Iya, Ini makanya sinyal, tadi kan sinyal. kalian lihat deh gitu, terus berhenti kan. Aku kira kayak bener-bener kita disuruh ngelihat gitu loh. Bukan. Ini sinyalnya ya, Iya, yang betul. nge-freeze Tapi mau. mungkin dari Yosua ini ya, bener sih. Tuhan itu selalu ngomong berulang kali bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu Hmm. benar-benar kayak banyak gitu ke Hmm. Yosua. Jadi apa ya? Memang ketaatannya bangsa Israel dan Yosua itu diuji di situ. Iya. Nah, Hmm, ini sudah kembali nih, silakan, Pastor. ya, ya. Jadi ya memang, Nah, hilang lagi. aduh, benar. Nah, Ah, oke, sudah Sudah. clear? oke, sudah. Oke. Nah, jadi poin saya adalah ya Tuhan kadang izinkan kita keluar dari zona nyaman kita untuk dia Yes. train kita, latih kita, bukan jadi bangsa yang cuman dapat dengan free segala sesuatunya. You have to fight for it. Kamu harus Hmm, berjuang untuk itu. Kamu harus berlatih untuk itu supaya kamu jadi orang-orang yang pemenang. Bahkan sampai hmm, terakhir kalau kalian baca si siapa? Yosua dan Caleb ya si Caleb dia hmm. ngomong itu aku pernah dikasih Musa satu tempat namanya Hebron. Tapi di situ ada raksasa yang paling besar, saudara-saudaranya Goliat kan. Dan itu harus aku taklukkan. Dan dia taklukkan di umur 80 tahun, dia rebut tempat itu dan dia menang. Dan di firman Tuhan ditulis apa? Maka damai, pokoknya tempat itu menjadi damai setelah direbut itu semua. Jadi memang Tuhan mungkin percayakan Waduh.
hilang kembali. karakter Nah, kalian supaya pada akhirnya kalian jadi orang-orang yang menang, pemenang yes. gitu. Iya, Itu guys. keren sih, cerita itu keren. Ketika saya renungkan, wah gila sih Tuhan sih Iya, iya, iya. punya. Amin, amin. Bener sih. Tapi menarik ya soal soal yang dibahas sama Hastin tadi, ngobrolin soal zona nyaman tuh emang susah banget keluar kalau udah Ya bener-bener sudah nyaman, udah setuju. nyaman Nah gitu itu kan. betul. Apalagi misal nih kita udah menaklukkan memang proses dari Tuhan yang di level A misalnya gitu Ya, kan. Terus kita di-upgrade. Nah, padahal kita di level A nih aja tuh udah nyaman, udahlah Tuhan nggak usah di-upgrade-upgrade. Kadang kan kita malah iya, gitu ya iya kayaknya. betul betul betul. Betul. Kayak, Itu setuju. udahlah gini aja lah, aku nggak perlu sampai di titik itu juga udah oke-oke Iya aja kok, ini betul. sudah cukup buat aku. Tapi padahal mungkin Tuhan mau kasih lebih. Iya benar 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 benar. Tuhan pengen nambahin kapasitas-kapasitas kita gitu Ya. kan. Nah itu prosesnya juga cukup susah ya. Mm-mm, Susah untuk diterima sih sebenarnya. Tapi kayak jatuhnya kayak ya mau nggak mau nih kalau emang Tuhan jalanin ini kita juga betul. nggak bisa mau melenceng lagi mau belok-belok pun tetap menurutku itu endingnya tuh akan tetap kembali lagi Iya, pada Tuhan. betul, betul, betul Tuh. iya guys. Sudah Pastor? Betul. Mantap nih, luar Nah, biasa memang. Nah, itu tadi guys. sudah ya, sudah balik lagi ya saya ya. Udah, Sempat aman, aman, Sudah. aman. ganti sinyal. Oke, Oke, kita lanjut ya Pastor ke pertanyaan next. selanjutnya ya. Ya, Nih, kenapa sih Tuhan itu sering menguji kita? Wah, kayak sinyalnya. Apakah hilang lagi? next yuk Oh langsung. ya, Oh, oke oke, oke. oke. Lanjut, lanjut. Kenapa Tuhan sering menguji kita justru di hal-hal yang sederhana, bukan hal-hal yang besar, Yang Pastor? langsung gede gitu. Iya, Wah, aku pengen pengen ngerjain ini langsung gitu kan. ya langsung jadi bos, Bret, gitu Nah, kan? Enggak ya. Nah, tapi itu nanti setelah Pastor Yogi jawab, mungkin aku bisa sharing oke, sedikit. oke, oke, oke. Ah, Oke. mantap. Ya, ya itu prinsipnya Tuhan kan selalu berdasarkan kapasitas. Dia tidak mungkin memberikan sesuatu ke anak-anaknya yang melebihi kemampuan mereka. Sama Betul. toh kayak kita kalau orang tua kita atau kita punya anak atau kita punya apa namanya orang yang kita bimbing kan kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang melebihi kapasitas mereka. Hmm, Soalnya berkat yang diberikan melebihi kapasitas kita itu bukan justru memberkati kita, malah bisa mengkutuk, menjadikan kutuk. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengelolanya. Gitu loh. Jadi kenapa kayak tadi balik lagi bangsa Israel, mereka harus diputar dulu 40 tahun di padang gurun supaya sisa-sisa kenyamanan Mesir mereka itu dihabisin semua di padang gurun sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah jadi pribadi yang udah ready untuk berperang nih. Hmm. Gitu loh, sudah kuat. hmm, Jadi Tuhan memang seringkali ngelatih kita seperti itu. Jadi kalau merasa wah kok kayak sepele-sepele yang sepele dulu aja menang dulu kalau sudah menang nanti kan dikasih yang besar betul. mintanya yang besar terus nanti ambruk malah Betul, betul, Oh, betul, betul, betul. Luar biasa memang. oh. gitu sih. Ya, Yuk jadi silakan kesaksian. jadi ya mungkin ini sharing sedikit dan bukan bermaksud untuk bermegah di Mm-mm. dalam diriku sendiri, tapi bermegah karena Tuhan yang ngasih tanggung jawab ya. Ya, betul. Dan Tuhan mempercayakan ini ke aku gitu kan. Jadi Mm-mm. baru 3 bulan ini aku dipercaya untuk jadi, ya ada jabatan baru yang harus diemban, yang harus dipikul gitu kan. Dan aku baru sadar bahwa ternyata tidak semudah itu untuk mengemban tanggung jawab ini, mengemban jabatan ini gitu kan. Karena aku udah sampai benar-benar di titik yang kayak wah ternyata banyak juga ya yang harus dipikirin ya kalau mengemban tanggung jawab ini ya gitu kan. Hmm. Tapi eh aku benar-benar belajar apa ya, step by step, dalam arti kayak aku baru bekerja. Jadi puji Tuhan aku lulus tuh bisa langsung kerja, cuma nunggu kayak 1-2 bulan gitu kan. Terus bisa langsung kerja. Nah kerjanya tuh pun juga kebetulan di gereja gitu kan. Dan Hmm. ya sudah jalan 2 tahun. eh ya jalan 2 tahun. Cepet juga ya. Cepat juga nggak kerasa ya. Itu kemarin April tuh 2 tahun. Nah, eh aku pun juga terkaget saat aku dipercaya memikul tanggung jawab baru gitu kan. Loh, kok aku ya gitu kan. Tapi aku berusaha untuk oke Tuhan, aku mau coba, aku mau menerima tanggung jawab ini gitu kan. Tapi
di prosesnya tuh sangat-sangat sulit guys, gitu. Jadi di awal mengemban tanggung jawab itu sudah ada sebuah masalah yang harus tak selesain gitu kan. Mm-mm. Terus ada juga masalah yang selalu timbul gitu kan. Nah, tapi dari situlah aku belajar untuk kayak oke, mungkin karena Tuhan tahu aku orang yang overthinking, mungkin karena Tuhan tahu aku orang yang bingungan kalau dikasih masalah, aku apa ya, aku menerimanya sebagai kayak Tuhan tuh ngajarin aku buat oke, kamu harus take a break gitu. Mm. Pikirin dulu pelan-pelan satu-satu. Jangan overthinking gitu. Nah, mungkin Tuhan ngajarin aku buat kayak jangan overthinking gitu. Dan bener akhirnya aku mulai kayak apa ya, breakdown satu-satu, apa ya yang bisa tak selesain dulu, apa yang harus tak kerjain dulu, entah itu tanggung jawab, entah itu permasalahan, entah itu sebuah request. Nah, itu benar-benar tak breakdown. Dan aku kan juga orang yang pelupa ya, cukup pelupa gitu kan. Aku pun juga belajar buat semua tuh tak catetin satu-satu, entah di Oh. HP, entah di notes gitu kan. Aku selalu bawa notes kecil kalau waktu kerja gitu dan ballpointnya untuk nyatetin apapun yang emang harus tak inget gitu. Jadi ya itu mulai satu-satu. Walaupun pasti di situ aku punya apa ya, mengalami kesalahan-kesalahan atau mungkin kayak harusnya kamu gini, harusnya kamu gitu, harusnya gini 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 gini. Ya aku menganggap itu sebagai bukan sebuah apa Masukan. ya. Aku menganggapnya sebagai sebuah masukan, bukan sebuah hinaan bahwa aku tidak kompeten gitu. Tapi aku mikirnya kayak ya namanya orang belajar ya gitu. Ya. Jadi ya pasti ada salah-salahnya gitu kan. Dan aku pun juga berpesan ke beberapa orang bahwa ya ini sebuah hal yang baru buat aku dan eh, bukan terus aku mau apa ya, mau bikin salah terus tuh enggak, tapi kita harus bisa siapkan ruang untuk orang pun tuh juga berbuat kesalahan gitu. Jadi apa ya, satu hal yang benar-benar aku tangkap di kehidupan pekerjaanku ini ya, aku bersyukur bahwa Tuhan percaya sama aku bersyukur bahwa Tuhan mengupgrade aku, dan aku bersyukur Tuhan memproses aku dulu Mm. dari hal-hal yang kecil, yang simple gitu, yang memang udah sehari-hari tak lakuin gitu, gitu sih. Jadi setialah sama prosesnya dari Tuhan gitu, setia dan taat sama apa yang Tuhan kasih, jalan aja gitu, Eh, Mantap, gitu mantap, kan. Mantap mantap, mantap, closing mantap. statement-nya. Tuh, Keren, gitu. keren, keren, keren. Mantap, mantap. Itu Ya, Keren. saya. Ya, ternyata kamu bersyukur. sudah ngalami loh ya. Alami. Mengalaminya sebenarnya juga ya mengalami yang, tapi untungnya tidak separah, karena mungkin kalau bangsa Israel tuh kayak mereka tuh menggerutu, mereka bersungut-sungut itu, makanya mungkin dibikin kayak parah ya. Tapi karena aku sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, tahu, Ih. jadi aku mengalaminya tuh dengan mudah gitu, jadi Hmm. nggak yang perlu kayak struggle amat gitu. Walaupun Betul. pasti ada ya, nangis capek kerjaan itu tuh pasti ada itu. Apalagi nggak tahu ya, entah gensi-gensi cowok di luar sana tuh juga begitu apa enggak. Oh. Tapi aku pribadi sebenarnya aku juga orang yang cukup sensitif dan perasa. Kalau aku capek dikit aja atau ada tekanan-tekanan di pekerjaan itu pasti juga jadi sebuah pikiran. Ya itu tadi, overthinking, akhirnya nangis itu. Tapi Hmm. setelah aku mulai nangis, aku ngomong sama Tuhan gitu kan. Tuhan, ini kayaknya too much deh gitu kan. Aku bingung nih gimana mau nyelesainnya. Hmm. Melangkahnya gimana untuk menyelesaikan ini. Nah, tapi Tuhan kayak ngomong, coba take a break dulu. Kamu breakdown dulu gitu. Kayak ya oke, mulai pelan-pelan satu-satu gitu. Terus mulai sharing sama papi mami juga gitu kan. Karena papi mami kan juga pengalaman kerjanya juga lebih banyak gitu kan. Sharing sama pemimpin juga gitu. Gitu Mantap. sih. Keren. Keren. Daud, Aku Daud aja lebih juga ke nangis kok, gitu. Nah, ya, itu. mantap. Nah, Kalau aku iya, lebih makanya ke Tuhan izinkan aku untuk keluar dari zona nyaman sih. Nah, sama Itu sama. yang berat sekali. Itu mungkin kamu masih di dalam satu itu ya, satu tempat ya. Iya, role Kalau lingkup aku yang emang, sama. heeh, nah aku kalau aku, diri aku pribadi itu bener-bener di Tuhan pindahkan aku ke tempat hmm, lain. Dan Ya. itu awal-awal ada kali sebulan gitu tuh bener-bener kayak sampai sedih kayak ah, kenapa kok Tuhan bener-bener izinkan aku tuh untuk keluar dari tempat ini kayak gitu-gitu sedih karena teman-temannya udah enak, wah sudah senyaman itu di situ, Hmm. tapi ternyata Tuhan izinkan itu awalnya adalah sama aku dipindahkan, bukan dipindahkan ya, maksudnya kayak Tuhan izinkan aku diterima di tempat kerjaku yang sekarang ini untuk gimana ya, menjadi
yang menjadi HR dari orang-orang yang sudah bertahun-tahun di situ. Itu Wow. benar-benar cukup kayak, nah terus aku ya ampun baru anak kemarin sore tiba-tiba disuruh mengatur ini itu kayak, tapi ya untungnya sampai sekarang juga udah setahun di sini. Weh. Udah Keren, setahun di keren. sini. Mantap. Oh, Betul, mantap. betul, betul, betul. Jadi kayak kalau emang Tuhan izinkan itu walaupun kita sakit-sakit, tapi percaya Tuhan pasti punya apa ya, kayak rencana yang indah ke depannya sih. Betul, setuju Tanpa kita banget. tahu juga Setuju sebenarnya. banget. Sebenarnya zona nyaman itu bukan cuman perihal tempat, guys, tapi zona nyaman itu bagaimana kita ya nyaman di situasi itu gitu. Entah itu di situasi mungkin kayak aku nih sama, tempatnya sama, tapi secara jabatan, secara pekerjaan aku kayak ya udah yang dulu kan juga kerjanya gini-gini doang, jadi aku bisa ngerjainnya gini-gini doang gitu. Tapi sekarang dengan situasi yang Beda. baru, dengan tanggung jawab yang baru, aku pun juga belajar tuh, gitu kan. Aku keluar dari zona nyamanku yang tadinya kerjaanku tuh itu aja, gitu kan. Sedangkan kalau Hastin ini kan benar-benar Iya, ditempatkan di tempat yang baru, ya tuh, betul, betul. seperti itu. Ya begitulah cara Tuhan memang Maaf sangat ya. Luar indah. biasa. Prosesnya beda-beda tapi Iya, Iya, itu dia, betul. Pastor. kita Jadi, perlu perlu ngerti bahwa Tuhan tuh tidak pernah salah nempatin yes, orang. uh, Nah, itu dia. bahkan orang-orang yang mungkin kadang nyebelin kita ya, itu Hmm, aku selalu percaya bahwa ya Tuhan akan tempatkan dia di sisiku yang nyebelin misalkan untuk iya, pekerjaan atau apapun, bukan karena dia jahat, tapi dia membentuk hati karakter iya, kita. bener Wow. banget, bener Pasti, banget. itu sudah pasti. Jadi, jadi kalau kamu punya problem sama teman kerjamu atau siapapun itu, bersyukurlah karena di situ Tuhan tuh ngajarin bentuk kamu. Yang dibentuk sama Tuhan tuh kamu, bukan dia. Betul, setuju banget. Aku ada satu mungkin dibilang teman kerja ya gitu kan. Dia kalau disuruh tuh kadang kayak menunda-nunda dan malas-malesan gitu kan. Hmm. Tapi aku kayak apa ya bahkan kayak secara attitude pun juga yang nggak gitu oke gitu kayak pinjem apa ngembaliin nggak say thank you gitu-gitu kan. Tapi kadang tuh pas pas bener-bener kayak yang beda kan pasti pengennya kayak marah ya. Kayak Ya, apalagi entah belum makan lah atau emang ya. moodnya Hmm. lagi nggak oke lah gitu kan pengen marah tapi aku inget bener waktu itu aku cuma bisa tarik nafas dong gitu kayak kayak secara tanpa sadar aku apa ya belajar untuk sabar gitu ya memang ini orang seperti ini gitu kamu mungkin harus lebih sabar lagi untuk ngasih tahu gitu Si. gitu sih Mantap. wah seru 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 Seru. seru ya kan tadi ngobrolin soal ketaatan tuh sebenarnya jadi hal yang cukup berat tapi bisa dibawakan dengan Ya. ringan itu Bisa. dia. Terima kasih Pastor ya buat sharing-sharingnya. Sama-sama. Aduh nggak kerasa ini ternyata Udah udah jam 6 guys. ya Malam ya, betul. Hampir Hastings jam Farrell ya. 6. Terima Thank you kasih banget. banyak. Heeh. Luar biasa ini sharing-sharingnya sangat memberkati. Terima kasih dan semoga semakin diberkati ya Pastor buat Amin. pelayanannya, Amin. pekerjaannya, Amin. keluarganya, kesehatannya semuanya deh masa depannya di dalam Yes. Tuhan. Amin. Amin. Kalian juga ya, semuanya diberkati. Youters juga semua Amin. dalam kasih karunia Tuhan. Oke, Oke. luar biasa. Terima kasih, Pastor. Thank Selalu you. seru ya. Bawaannya tuh Iya, selalu ringan. iya loh, Jadi makanya. gak yang selalu berat-berat banget dan Iya, relate untuk teman-teman semuanya. betul, betul, betul. Terima kasih, Pastor. Terima kasih juga untuk Oke. teman-teman Yuter semuanya yang sudah setia mendengarkan kita terus di setiap hari Selasa. Jangan lupa dengerin kita terus DTS, Deep Talk Session setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore. Bersama aku, Estin. Dan Farel, kami pamit. Bye-bye. Dadah. Ada kalanya kita mengalami masa